Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Uhayyukum bi tahiyyatil Islam wa usallimu bi ahsanis salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba'u wa du'a'in la yusma'. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyuha wa mawlaha la ilaha illa anta. Ikhwati fiddin, hadirin dan hadirat masjid Jami'ul yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sudah serukan lebih berpuasa yang dirahmati dan yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pintu-pintu surga dibuka. Jadi dalam setahun ada satu bulan 30 hari 29 hari pintu-pintu surga dibuka semuanya. Kata Nabi tidak ada satu pun dan pintu-pintu neraka ditutup semuanya dan tidak ada satu pun yang dan di satu bulan ini semua syaitan dibelenggu. Kalau pintunya sudah dibuka, harusnya kita masuk. Dapat berbuat. Bagaimana cara masuknya? Lewat kepada jamaah sekalian. Tapi kalau kita dibuka pintunya kita cuek-cuek seperti supermarket, seperti mall, kami dari kita tak menarik mau masuk. Tentu bisa masuk dan sekali tapi ini kan surga mengingatkan kepada dan Al-Fatihah kepada semua pintu-pintunya dibuka. biasa Maka kalau mau jalan-jalan ya kita mungkin belum masuk surga sekarang bisa lihat surga. amalan-amalan Bagaimana caranya? Kita baca Quran dan kita pahami jauh dari kesempurnaan. karena kata Ibunda Aisyah dulu waktu di Mekah kan Nabi Muhammad 13 tahun di Mekah. Bapak Ibu Mekah itu ayat-ayat yang turun di Mekah banyak bercerita tentang surga, banyak bercerita tentang neraka. lihat sholat Kalau kita ditanya bagaimana di surga ataupun Jannatul Firdaus, untuk melaksanakan bagaimana Jannatul Ma'wa, bagaimana Jannatul Adn, bagaimana Jannatul Na'im, kita banyak yang belum tahu. Makanya Ramadan adalah waktu terbaik untuk kita mendalami Al-Quran. Waktu Ramadan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam paling tidak malam-malam harinya ada Al-Quran bersama Jibril. Mengapa malam hari nak ada Allah disebutkan dalam surat Al-Muzammil yang punya Quran boleh dibuka Qurannya, kalau bawa Quran boleh pakai HP. yang pertama Karena Ramadan itu bulan Al-Quran, maka insyaAllah tidak ada syaitan jadi mudah untuk menghapuskan. Ya, yang belum kita boleh semua melakukan mengetahui dan mengakui ya di HP-nya kemudian diinstal. ibadah yang pertama kali Kalau sudah ada berarti HP-nya sudah bagaimana mengamalkan. Rasulullah SAW Baik, surat Al-Muzammil ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nashi'atal laili hiya asyaddu waq'an wa aqwa qila. Siapa membacakan terjemahannya? Surat Al-Muzammil halaman 574. Ayat ke-6 juz 29. Tafadhal, ada yang mau baca? sesuai dengan apa Boleh pakai apa? Terjemahan bahasa Indonesia ayat ke-6. wa in fasadat faqad khaba wa Sekali lagi Pak. dan apabila sholatnya lalai tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya, Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa. Ya. antara keberuntungan Jadi terjemahan yang bisa kita baca, kita bisa dalami kalau mau. Kata Allah, Inna nashi'atal laili hiya asyaddu waq'an. Sungguh bangun malam itu lebih kuat untuk mengisi jiwa. Jadi jiwa-jiwa yang kosong waktu terbaik untuk diisi kapan? Bangun malam.
kepada diri kita. Yang kasih tahu siapa? Allah. Kalau kita yakin Al-Quran adalah hudan, petunjuk, maka ini petunjuk dari Allah. Allah itu yang mana? Allah itu yang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Makanya Nabi Muhammad dulu wahyu pertamanya bukan hanya disuruh membaca, tapi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membaca yang terkoneksi antara sang pencipta dengan yang diciptakan. Makanya kan bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Kalau cuma membaca, orang boleh baca, mereka membaca, mereka lebih suka membaca daripada kita. Jadi kita bukan cuma umat yang suka membaca, tapi kita adalah umat yang membaca dan terkoneksi dengan sang pencipta. Lalu kita berusaha. Makanya kalau anak-anak hari ini rajin membaca, anak-anak bapak ibu suka membaca, kalau belum terkoneksi dengan Rabbika, maka kita harus ubah itu caranya. Wahyu pertama itu bukan hanya Iqra selesai, tapi Bismi Rabbika alladzi khalaq, yang menciptakan. Itu akan berbeda kalau kita membaca dan tersambung terkoneksi dengan Tuhan, itu berbeda. Makanya yakin kita bulan Ramadan tidak ada syaitan karena semua dibelenggu. Kita yakin Quran sebagai hudan, maka Allah bilang barusan apa? Sungguh bangun malam itu lebih kuat untuk Allah mengisi. Subhanahu wa taala berfirman, Bagaimana terjemahannya apa? ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah. Siapa lagi? Hai orang-orang yang Sungguh bangun malam itu lebih kuat untuk mengisi jiwa terus. Terjemahannya apa? Dan bukan masih apa tadi? Masih ayat 6. laksanakan. Lalu apa kata Allah? Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa terus. Kami dalam keadaan Dan bacaan pada waktu itu lebih berkesan. Karena yang masalah Allah yang menciptakan kita, karena Al-Quran kalam Allah itu petunjuk buat kita, maka ingat Allah bilang bacaan di waktu itu lebih berkesan. Jadi kalau kita ngaji siang begini, mungkin kurang berkesan. ya jelas. Ya, kita masih mikirin mau balik kerja, kita masih mikirin banyak ada kegiatan yang lain. Makanya ada Allah lewat Al-Quran dan petunjuk. Quran itu bisa dua. Di awal Al-Baqarah dan bil muttaqin. Di ayat 185 dan Nas petunjuk bagi manusia. Jadi siapapun manusia boleh petunjuk dari Allah. Berarti kalau membaca di malam hari, mengkaji di malam hari, dia buka kitab malam hari, itu pasti dia berkesan dibanding di waktu siang. Siapa yang mau mengisi jiwanya siang-siang, kita ingin isi jiwa. Kalau bahasa kita mau siram rohani. Tapi kata Allah, malam yang berkesan. Kalau kita percaya, berarti nanti malam habis terawih tidur atau belajar. Apa ada? Ini penting Bapak yang ibu yang dimuliakan Allah. Al-Quran kita dapat apa? Oke ya. Kenapa malam? Lanjut ayat ketujuhnya. Inna laka fin nahari sabhan qawila. Salam memperingati kejadian Nabi yang terjadi pada tahun 2004. Karena di siang hari Kemudian di sela-sela kegiatan kau cari nafkah, kau cari maisha, kau bekerja, kau semua di siang. Makanya Allah tak ganggu siang kita. Ya, Anda mau cari nafkah silakan, Anda cari maisha ada masalah. Tapi malam yang baru saya kenal. Maka bapak-bapak kalau Ramadan ini biasanya bapak-bapak ngaji jam berapa? Saya ngaji setiap waktu sholat Ustaz. Alhamdulillah. Tapi kalau mau serius habis terawih sampai azan subuh itu waktunya ada berapa jam? Selesai terawihnya berapa? 8.30. Ya dah. 8.30 selesai kan? 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 1.30, 2.30, 3.30, 4.30. Bapak punya 8 jam Pak. lalu sesaat 8 jam nanti buat apa? Ini dah selesai terawih. 8.30 selesai. 8 jam ini buat apa sampai salam? Buat apa? bisa geleng kepala di Istirahat. Syaitan tak ada istirahat. Itu syurga buka istirahat. Jalan-jalan. semua yang ada. Bagaimana jalan-jalannya Pak Ustaz? Oke, sekarang siapa yang belum pernah baca Yasin? Yang belum pernah? Sudah semua kan? Oke, kita lihat surat Yasin yang bukan surat apa? Yasin. Yasin itu surat ke berapa? 30.
Masya Allah sampai hafal. Ini punya ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Pernah dengar itu? Kapan biasanya? Waktu tahlilan. Coba buka ayat 55 surat Yasin. Ayat 55 surat Yasin. Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Saya nangis karena Silakan, saya mau baca terjemahannya boleh? dan hanya bisa Gak ada Quran terjemahan. Di depan. mengatakan kembali Ustaz, Ingat ya, kalau kita malas ambil Quran, malas buka Quran, itu bukan karena syaitan. aksennya begitu Terus karena apa? Memang bawaan. Karena hari ini satu bulan syaitan semuanya belum. Ustaz jangan nyindir Ustaz, jangan nyindir syaitan lain. Nah, silakan. Ayat 55 artinya. kita makin bingung Bapak Ibu. Lalu orang tua ini melanjutkan cerita, Ustaz, usia saya sudah 70 tahun. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan. Bapak biasanya kalau sibuk senang atau enggak? Kalau lagi Saya sibuk, merasa diri saya bangga. lagi sibuk kalau diganggu gimana? Memerintahkan saya Marah. Kalau istri nanya-nanya lagi sibuk gimana? ketika saya memahami apa Allah bilang sesungguhnya penghuni surga pada hari itu mereka bersenang-senang dalam kesibukan. Seperti apa contohnya bersenang-senang dalam kesibukan? Ayo bismillah. Coba kasih contoh bersenang-senang dalam kesibukan. Gimana tuh modelnya? Senang tapi dalam kesibukan. Dia sibuk tapi happy. Syukur dia sedang sibuk. Fakihun dia bisa ketawa. Kami berpikir mungkin Kayak apa itu? orang tua ini mewakili ribuan bahkan jutaan Ya, orang jangan yang ada di Indonesia Hah? tidak pernah tinggal Oh, main game. tapi sampai saat Jadi di surga masih pengen main game. paham bacaan sholat apa Di yang surga pengen main game. Tidak apa-apa. Seserah kan yang penting kan tergantung informasi. Jadi kalau di surga nanti bisa main game, penting di surga di dunia ini segerakan aja. pendekatannya memahami bacaan sholat. Oke, sibuk tapi happy. Ya, sibuk tapi happy. Oke, ada yang lain? Dan saya mau Dalam kesibukan yang menyenangkan seperti apa? Atau dalam kesenangan tapi dia dalam keadaan sibuk. Syukur sibuk. Fakihun bisa ketawa. langsung nanti tersambung oleh videonya. Dan saya Berniaga. mengajak Bapak Ibu untuk coba kita Tawa-tawa di bagian lagi. atau memahami bacaan sholat. Oh zikir, Masya Allah, Masya Allah. Gerakan duduk di Ini antara kan tidak sering baca Yasin. mau Oke, lanjut ayat sesudahnya. Kata Allah apa? Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'ala al-araiki muttaki'un. warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Jadi kata Allah, sibuknya itu bersama pasangan. Kita memahami dengan benar 8 permintaan. Coba kan kenapa nggak ada yang tahu dari namanya? Karena tiap hari itu pada Yasin itu kalau nggak ada yang Sama mengaji yang tiap saya hari. Rabbi firli. Tapi karena kita terus masih baca, kalau ada orang mandi ya, yang diingat kapan? Ya Kan? Allah. Makanya yang diingat dari Yasin itu biasanya kun fayakun. Ya kalau ada kun fayakun sudah selesai. Ya Allah. Jadi sementara Allah itu sedang ceritakan surga. Jadi penghuni surga dalam kesibukan yang menyenangkan itu mereka bersama pasangan. Bapak-bapak kalau sama pasangan sibuk atau senang? Seolah-olah kita menutupi aib Senang. ya. Dan Allah bilang fi syughulin fakihun. Dulu aib kita. Tapi Allah insya Apa Allah yang terjadi? Mereka bersama pasangan-pasangan mereka fi dhilalin di dalam di bawah tempat yang teduh ada al-araiki bersandar. Bapak sekarang mau bersandar susah. Ya Ya kan? Kita Allah. mau cari dari mana? Ini dia. Jadi pakai tangannya begitu. Pak, Tapi kata Allah mereka di surga bersama pasangan bersandar di atas dipan. tapi biasanya kita lebih mudah Jadi sibuk bapak biasa kalau ditelepon sama ketua DKM, rumah kita apa sibuk. wah Sama siapa besok sibuknya? aku Sama siapa? Siapa pasangan anda biasa di surga? wa'afini. Kalau nggak bisa pasangannya siapa di surga? Ya Allah, sehatkanlah badan Pengen beda dari wa'fu anni. selama ini baca Yasin tak ada beda dari Maafkanlah
nggak tahu dia surga itu. Makanya ayo harusnya Ramadan itu jalan-jalan di surga. Karena pintunya lagi dibuka. Tanpa harus Ini akhirnya sholat macam lama kali Pak Imam Tuhan. Allah itu sedang memberitahukan kepada kita, untuk Anda ada surga, untuk Anda besok ada pasangan dari kalangan bidadari, sadar bersamanya kalian sibuk tapi happy. Kemudian Anda diberi apa lagi? Fatihah, dapat buah-buahan. Makanya bapak-bapak ibu-ibu, minimal kita di bumi ini hafalkanlah nama buah itu, walaupun tak bisa memperolehnya maupun kenapa? Biasa di surga biar gak bego-bego amat. Asalnya buah-buah apalagi itu ya. Minimal informasi itu ketahuan. Emang harus banget Ustaz? Iya. Lanjut walaupun padahal Mayat daun buah-buahan tersama lagi. doanya tidak akan tertolak. Tetapi musafir Terus buah-buahan tadi. pernah dijawab doanya. Ternyata kata Rasulullah apa? Ada Dan apapun yang haram. mereka inginkan. Bisa jadi Berarti kalau minta rokok boleh nggak? sholat kita sampai saat ini belum bisa khusyuk, ada makan, Boleh minta rokok? Minta lah. Mau bilang semuanya yang kamu inginkan boleh. Jadi kalau kamu mau main kan minta. ada di dalam rumah. Besok kalau besok ada main yang bilang ya Allah belum kau bilang dalam surat Yasin. Itu semua yang kau minta kau bisa siapkan. Ya. Mungkin Minta lah. sudah ustaz. Itulah enaknya kalau kita tahu ilmunya. Ini baca Yasin kalau nggak yang mati malam Jumat. Udah itu. Dan tentu dengan cara membersihkan harta. Oke Pak, sekarang kita lihat Al-Furqan. Benarkah bisa boleh minta rokok di surga? Karena saya sedang main game, merokok. Oh, main catur, merokok. Bisa nggak di surga? Coba buka Al-Furqan. Buka surat apa? Al-Furqan. Al-Furqan surat berapa? Harta atau rezeki. Al-Furqan surat ke-25. Ayat ke berapa Pak Ustaz? Ayat ke-16. Lahum fiha ma yasha'una khalidin. Surat 25 ayat ke-16. Pasti mereka akan fayaqula rabbi laula akhadtani wahai Tuhan. Bagi mereka segala yang mereka kehendaki. Percaya nggak sama Allah? Percaya nggak sama Tuhan? Percaya? Berarti mau minta apa aja di surga boleh? Tadi kan buah-buahan dan apapun yang mereka minta. Walau ayat yang fiha ayat yang di ayat ini kata Allah mereka akan dapatkan segala apapun yang mereka minta. Lanjut. Penyakit yang muakkah atau penyakit yang mematikan dan Mereka kekal di dalamnya. Allah janji ini. Makanya baca Quran jangan cuma hatam, jangan cuma pengen cepat-cepat. Allah sedang memberitakan sesuatu. Allah sedang kabarin kita. Jadi kita kenal baik. Setiap Ramadan asal pengennya hatam cepat. mengeluarkan harta yang Coba bayangkan aja orang kalau Ramadan itu ngaji kayak mana coba? mengajak Bapak Ibu semua untuk ikut berdonasi, untuk ikut memberikan buka dan sahur untuk santri Itu hafal ngaji itu ngapain? mereka yatim dan duafa. Coba siapa yang belum pernah kayak begitu tiap Ramadan? Ya, Belum pernah siapa? mereka semua dan Siapa yang belum pernah? mereka sudah pasti Udah pernah semua. mungkin kita semua Coba ngaji itu kayak begitu. bisa mendapatkan Ya pahala. kayak gitu lagi caranya. Itu pula alamat lembaran. Mereka juga biasa membantu. Masih banyak. Tentu kita akan sama-sama Kenapa Allah ngabarin? Allah kasih petunjuk kita biar kita perlakukan kayak begitu. cara berapa dan Apa kata Allah? Segala macam yang kalian inginkan ada di dalam surga. Kalian kekal di dalam surga. Lanjut. senilai 500 ribu ya. Pembayarannya boleh transfer, boleh cash, boleh komitmen. Maksudnya Itulah janji Tuhanmu yang pantas dimohonkan. Kamu boleh tagih kalau nggak ada. besok atau lusa Bapak Ibu dapat Fair dah. Fair. boleh. Tinggal Makanya kalau antum mau minta rokok, mintalah. ada di Selasa Masjid. Tuhan juga bilang segala macam boleh kita minta.
Bapak Ibu, Makanya matahari itu ada atau tidak kelihatan? bisa nanti langsung menghubungi Sekarang ada matahari. sekali kamu. Sekarang ada matahari. Siapa yang nama matahari? Tapi saya Karena jadi keluarganya Allah. Allah bilang di dalam surga itulah yang Allah melihat syamsan. Kalian tidak melihat matahari. Orang ulama nggak ada yang bisa jawab dong. Mulai selalu Tuh, mana yang lebih baik? mudah-mudahan Allah berikan keberkahan atas Baik. usaha, Jadi Allah ngabarin dan ini petunjuk. Kalau ini petunjuk terus diapain? atas usaha yang kita ini. Contohnya, Bapak ada pameran mobil di Kemayoran, ya kan? Bapak pameran mobil langsung pulang bawa mobil. Ya, ngapain? Bapak nggak tahu, ya kan? Ambil katalog, mau dibaca sampai ke rumah, buang sama ini. Menghilangkan segala Di kesulitan. mana kemarin kelas yang ada itu kertas itu? Allah lipat gandakan pahala. Jangan-jangan kita Ramadan pun begitu juga. Katalog satu-satu dikumpulin, habis Ramadan nggak ada satu pun yang dibacain. Jadi buang aja. Juga Allah bilang boleh kamu kaji. Itulah pentingnya informasi. Cuma pertanyaan muncul berikutnya, gimana kita tahu surga yang Allah janjikan itu dengan surga yang akan ditawarkan oleh Abang Dajjal? Bapak Ibu yang ikut dan senantiasa Abang Dajjal selesai, dan mohon maaf apabila Ya, ada Allah. kekeliruan, kealpaan. Gimana kita membedakan surga yang dijanjikan Allah dengan nanti ketika Dajjal keliling-keliling dunia, keliling bumi dia 40 hari, dia akan tawarkan segala macam dan Dajjal itu menipu. Namanya aja Dajjal. Pak, di jidat Dajjal ada tulisan apa? Hah? Kafarah. Itu kalau belajar huruf hijaiyah. Kalau ada belajar huruf hijaiyah, apa bacanya? BTS, susah. BTS susah. Itu kan suka Korea nih. Makanya anak-anak itu suruh belajar huruf hijaiyah, suruh belajar bahasa Arab, suruh belajar ngaji, baru dia tahu mana huruf kaf, mana huruf fa, mana huruf ra. Kalau ada belajar tahu dari mana itu kaf. Oke, kalau nanti Dajjal bagi-bagi antap dia 1 kilogram, terima apa enggak? Diterima enggak? Enggak, apa tahu dia Dajjal dan siapa? Apa ciri-cirinya Dajjal? Matanya buta. Oh, jadi mata buta Dajjal semua. Ada berapa Dajjal? Matanya ada berapa? Oh, 1. Kayak ini orang. Kayaknya ini kan kayaknya. Jadi ciri-ciri Dajjal dia tak tahu, ciri-ciri surga dia tak tahu. Terus selama ini ngapain bulan Ramadan? Apakah Quran telah menjadi hudan? Makin Dajjal itu matanya 1 atau 2? 1. Di tengah-tengah. Ya, udah kenceng salah. Ya. Mana pula matanya 2, satunya yang kenceng. Begitu sudah. Makanya kata Nabi Muhammad, semua rasul yang diutus menceritakan kepada kaumnya, umatnya perihal Dajjal supaya tidak salah. Makanya kita setiap sholat sebelum salat diantaranya kita mohon perlindungan dari apa? Fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Tapi Dajjal itu sendiri kita tidak tahu kayak apa Dajjal. Besok Dajjal masih antar, masih iPhone, yang penting jadi followers. Nah, abang pengen rumah ini bang, ini ada 10 kamar, isinya buat apa? Mantap banget bang, baik kali bang. Nah, follow aku lah ya, follow Dajjal. Tahu dari mana? Oke lah kita tahu, anak-anak, cucu-cucu. Sekarang bapak-bapak masih mengaji, anak-anak hari ini gimana? Tadi disampaikan 72% buta aksara Quran. Berita tahun terakhir 52,57,26%, atau 58,26%. Guru SD pendidikan agama Islam tidak fasih baca Quran. Ngaji tidak fasih, apalagi baca terjemahannya. Kapan lagi? Maka alhamdulillah yakin Quran hudan. Kalau dia hudan berarti ada petunjuk dari setiap ayat yang dibaca. Bagaimana caranya? Waktu paling baik kapan tadi? Nah, bangun malam. Jadi bukan cuma malam aja, Pak. Habis tarawih oke lah, 8.30 tidur, bangun jam 10. Bangun jam 10 sampai jam 4 Pak. Ngapain? Tidur lagi? Jangan. Ambil Quran, buka. Oke, kalau pas baca Quran gimana cara ngajinya? Kalau kayak tadi bisa nggak? Bisa. Kalau ada orang ngaji kayak begitu, dia ngikutin wahyu atau mau dia?
Sudah dapat? Yang sudah dapat boleh langsung dibaca. Silakan. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Suaranya agak sedikit. Jangan engkau wahai Muhammad menggerakkan lidahmu untuk membaca Quran karena ingin tergesa-gesa menguasainya. No. Allah didik Nabi, metodenya kita bisa baca sekarang. Ini loh ayatnya, juz 29, ayat ke-16. Kata Allah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Wahai Nabi, engkau jangan, enggak boleh engkau gerakkan lidahmu membaca Quran itu cepat-cepat. Hanya untuk menguasainya. Enggak gitu jangan. Bukan gitu konsepnya, enggak gitu metodenya. Terus kalau kita bacanya cepat-cepat itu siapa yang ngajarin? Itu tapi kata Ustaz itu apa kata Ustaz? Ini kata Allahnya. Tapi Ustaz itu salah dong. Enggak ada ngapain dengan Ustaz? Kuala tadi. Jadi selama ini pakai wahyu kata hawa nafsu. Hawa nafsu ngaku. Lihat siang-siang Ramadan gampang ngakunya hawa nafsu. Makanya Bapak, Quran itu Allah turunkan pertama kali di bulan Ramadan. Allah pilih Ramadan untuk pertama kali turunkan Quran agar supaya kita faham asal Ramadan untuk Quran itu hampir nomor 1. Nah, Ramadan itu bulan Al-Quran atau bulan puasa? Jangan ini. Ramadan itu bulan Quran atau bulan puasa? Puasa. Puasa dan Quran. Dua-duanya. Dari mana tahu? Mana? Dari Quran aja mana? Kalau dari Quran kan kalau bukan sesudah Fatihah pasti sebelum Anas. Kan jelas. Wahyu kan? Ini kan cuma segitu-segitu aja deh. Mau 50 tahun, 80 tahun dirgahayu RI ini cuma segitu-segitu aja Quran. Ada pernah bertambah? Tak pernah bertambah. Nah, coba lihat 185 surat Al-Baqarah. Apa kata Allah tentang Ramadan? Bukan. Apa kata Allah? Petunjuk dari Quran perihal Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Apa artinya? 185 surat Al-Baqarah. Bulan Ramadan. Jadi Allah tak sebut bulan Ramadan adalah bulan puasa. Allah kenalkan ke kita Ramadan adalah bulan Al-Quran. Nanti baru bagian kedua ayat yang sama kata Allah, siapa yang ada di negerinya tidak sedang bepergian, tidak sedang sakit, maka wajib berpuasa. Jadi Ramadan itu adalah bulan Al-Quran sebelum jadi bulan puasa. Tapi selama ini biasanya Ramadan itu kita bulan puasa atau bulan Quran? Enggak, bohong juga itu kalau bulan puasa, bulan buka puasa itu. Buktinya apa? Siang-siang kenapa tidur? Tidur di orang berpuasa ibadah. Nah itu. Siang ternyata dia tidur istirahat. Memang puasa itu tidur aja siang. Enggak, menahan lapar, menahan dahaga, menahan syahwat, menahan nafsu. Emang harus tidur kan? Makanya ternyata Allah sendiri yang memperkenalkan pada kita perihal Ramadan apa tadi? Bulan Al-Quran. Makanya Rasulullah kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah sempat puasa Ramadan seumur hidup beliau cuma 9 kali saja. 9 kali doang Pak. Siapa yang sudah puasa Ramadan lebih dari 9 kali? Sadar kita tidak lebih dari Nabi puasa Ramadan. Terus Nabi kenapa kok cuma 9 kali? Karena selama di Mekah itu belum ada syariat puasa Ramadan. Udah ada sih Ramadannya, cuman dia jadi bulan puasa. Emang iya Pak Ustaz? Hadis Ibnu Abbas. Hadis Ibnu Abbas itu setiap Ramadan malam harinya Jibril datang menemui Rasulullah tadarus. Tadarus itu 2 arah, enggak mungkin 1 arah. Kita asal Ramadan ngaji sendiri. Asal Ramadan khatam. Kalau ada khatam ngaji sendiri mana ada yang sama benar semua? Ya kan? Udah enggak kedengaran yang penting khatam. Entah itu waktu dia buka benar lembarnya 1 yang dipegang, 3 langsung ngomong.
itu sebenarnya bulan Quran sebelum dia jadi bulan puasa. Kalau kita cuma jadikan bulan buka puasa, akhirnya apa? Asal Ramadan apa ayatnya? Wabawa'in wa yusalun wa qalakun. Ada mirip-mirip bawah Ustaz. Iya. Bawah apa lagi? Risol. Apa lagi? Qalak. Akhirnya apa? Ramadan hari pertama buka puasa dengan keluarga, hari kedua buka puasa dengan DKI, hari ketiga buka puasa dengan warga, hari keempat buka puasa dengan teman desa, hari kelima buka puasa dengan teman kois, hari keenam semua buka puasa. Akhirnya kalau sudah buka, insya Allah malamnya alhamdulillah. Dan itu terjadi setiap tahun. Ya, tahun ini nggak boleh. Kenapa? Karena kita ingin jadikan Quran itu petunjuk. Coba deh jalan-jalan lagi di surga. Ada apa lagi di surga? Oke, di dalam surga ada bidadari. Betul? Siapa yang tahu bidadari itu seperti apa? Ceritakan. Gak usah takut, Ramadan syaitan gak ada. Seperti apa bidadari yang Bapak sudah kenal? Seperti apa bidadari yang pernah Bapak ketahui? Gak tahu. Allah janjiin hadiah yang luar biasa, gak ada yang pernah mau tahu, gak ada yang tahu spesifikasinya seperti apa. Emang Allah belum cerita. Coba buka surat An-Nahl, surat An-Nahl ayat 1, ayat 31, 32, 33. Allah cerita bidadari di situ. Silakan. Inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba. An-Naba ayat 1 ayat 31, 32, 33. Silakan. Dah dapat. Kata Allah, orang bertakwa dapat kemenangan. Berarti kalau di Ramadan dia pasti takwa insya Allah. Kata Allah pasti dapat kemenangan. Lanjut ayat 32. Allah bilang dapat kebun, dapat buah anggur. Kenapa Allah ceritakan anggur? Kenapa Allah tak ceritakan yang lain dulu? Kenapa anggur dulu? Memang anggur itu agak mahal, Pak. Cuma enak ya. Ada yang tak ada biji, tak bisa masuk Indonesia. Ada yang masuk juga, tak lewat bea cukai dia. Makanya di surga kata Allah, ada biji atau tidak, nanti dia di surga. Tapi Allah janjikan, wa'ana apa? Lanjut, bayangkan bapak bersama istri itu suap-suapan anggur, gimana rasanya? Siapa yang pernah suap-suapan anggur di kamarnya dengan istrinya? Dan ingin yasin tadi, bersandar di surga bersama bidadari, suap-suapan anggur pernah? Jangan kena anggur Ustaz, lihat mukanya bersandar. Akhirnya apakah tercipta suasana surga di rumah? Bagaimana bisa jadi baik di jannati? Siapa yang di rumahnya, di kamarnya ada pohon? Apa itu Ustaz? Pohonnya busuk deh. Kata siapa? Anggur yang bagus Pak. Ya, lanjut. Wa kawa'iba atraba ayat 33. Apa arti garis-garis remaja itu Pak? Apa arti garis-garis remaja yang sembahyang? Iya, bidadari itu kayak apa? Remaja itu apa yang dimaksud remaja? Molek. Nah, molek itu apa? Perawat. Ini ngaran-ngarannya. Allah bilang wa kawa'iba. Siapa punya terjemahan yang lain? Tadi ada yang terjemahannya molek, ada yang remaja, ada yang lain. Nah, ada lagi. Coba ambil Quran di depan. Apa artinya? Ada terjemahan versi yang lain? Kalau enggak ada versi terjemahan yang lain. Selain remaja, selain molek, terjemahannya apa? Kawain. Bening. Bening itu sayur Pak. Bukanlah Qurannya. Ini kalau bacakan yang di sini versinya agak mengerikan. Emang iya Pak Ustaz? Oke, kita bukakan yang di sini. Bapak tahu buka Quran, dibacakan yang versi yang ada di HP. Kata Allah, wa kawa'iba atraba, garis-garis yang kokoh. Emang iya Ustaz? Makanya di dalam tafsir disebut padat tidak kendur. Dan Allah janjikan buat Bapak. Ustaz ibu gak dapat, Ustaz ya. Makanya Allah katakan kawain. Di Quran cuma ada satu-satunya ayat di juz 30.
Kenapa tidak ada umur yang lebih tua? Kalau ada yang lebih tua, berarti nanti anak dengan ibu akan mulai merasa. Dia bilang, Tuhan aku, engkau mah aku. Enggak, semua di surga besok sebaya. Itulah mengapa Allah cerita pada kita supaya kita mengerti. Nanti kalau masuk surga yang tak sebaya, berarti itu salah. Bukan surga itu yang dijadikan Allah. Maka dalam surat Al-Ghasyiyah kata Allah, fi jannatin 'aliyah, la tasma'u fiha lagwa, fiha 'ainun jariyah. Surga yang Allah janjikan itu tinggi. Kalau surganya masih menempel dengan bumi, masih menempel dengan tanah, itu bukan surga yang Allah janjikan. Itu bisa jadi yang Dajjal tawarkan, tapi bukan yang Allah janjikan. Makanya pentingnya jalan-jalan di surga. Mumpung sebulan ini pintunya sedang dibuka. Caranya tadi kata Aisyah apa? Ayat-ayat yang turun di kota Mekah, fihi dzikrul jannah, ada kisah-kisah surga. Ada juga cerita-cerita nerakanya. Maka ini Masya Allah, Bismillah sampai jam berapa itu? Dah habis waktunya. Maka Alhamdulillah, Ramadan bulan Al-Quran sebelum jadi bulan puasa. Kalau kita mau serius, malam nanti terbaik. Kalau kita mau ngikutin wahyu, jangan tergesa-gesa. Terus gimana Ustaz solusinya? Solusinya Ramadan 1447 ini harus berbeda. Bapak-bapak ambil satu juz, bapak ambil satu juz saja. Satu juz itu. Bapak baca terjemahannya, bapak tadabburi ayat-ayatnya, dan bapak coba dalami itu. Kalau tidak dilakukan, bisa apa? Bisa kita melanggar apa yang Allah tidak inginkan. Apa yang Allah inginkan? Surat Shad ayat 29. Surat Shad ayat 29. Silakan. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadakkaru ulul albab. Silakan ayat surat 38. Ayat 29. Ini Allah cerita. Kalau tadi Ramadan Allah ceritakan bulan Al-Quran, diturunkannya Quran, maka di ayat ini Allah cerita harus kau amalkan Al-Quran itu. Silakan. Ayat 29. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah. Mau ngalap berkah Pak? Tidak usah jauh-jauh, tidak usah sewa bis, tidak usah jalan-jalan ke Jawa Timur, tidak usah jalan-jalan ke Sumatera, tidak usah. Al-Quran kata Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ini penuh berkah, full barakah. Yakin atau tidak? Ini mudah. Percaya atau tidak? Tergantung kita. Makanya Al-Quran menceritakan di awal Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang percaya pada yang gaib, dia percaya sama Tuhan, dia percaya sama Allah walaupun tak kelihatan. Itu jadi orang mukmin pertama. Kemudian dia sholat. Dia sholat ini ciri orang mukmin Pak. Makanya kalau kita yakin kata Allah kitab Al-Quran ini penuh barakah. Lanjut. Dia baru ayat ini agar Allah tak katakan agar mereka menghatamkan. Allah tidak katakan agar mereka memahami atau membaca. Allah tidak katakan agar mereka menghafalkan. Allah katakan apa? Agar mereka menghayati ayat-ayatnya. Jadi kalau kita mengaji Quran, menyuruh kita untuk Quran ini kau hayati ayat-ayatnya. Jadi selama ini bagaimana Pak Ustaz? Anggaplah ayat ini baru turun pagi siang ini. Jadi gak usah nyalahin diri kita. Oh selama ini salah dong. Ustaz itu kenapa ya? Setiap Ramadan katanya harus hatam Imam Syafi'i 60 kali hatam. Itu Imam Syafi'i. Bapak Imam Nakhai bukan Imam Sabuklah juga enggak. Imam Syafi'i itu baca apa kita juz 30 aja belum tentu hafal. Coba Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Apa arti wan nazi'ati? Yang bisa jawab boleh belum? Apa arti? Enggak ada. Coba kita juz 30 aja masih boleh. Yuk Bismillah. Apa kata Allah? Penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya. Targetkan deh 1 bulan ini 1 surat tidak apa-apa dah. 1 surat tapi full bapak faham. Ambil Al-Hujurat, ambil Al-Ankabut atau Yasin atau Al-Kahfi. 1 bulan ini anak faham. Selesai nanti Ramadan, bapak selesai ketemu halal bihalal, bapak profesor surat Al-Kahfi. Yang satu profesor punya surat Yasin, yang satu profesor punya 30. Ya Allah. Ini kita dapat bukan puasa Ramadan. Buat nasihat tak ngerti juz 30 Allah Ta'ala. Masa gini-gini aja enggak. Kalau Quran belum bisa merubah kita, ada masalah sama kita. Allah tak tunggu 80 tahun Nabi selesaikan Quran. 23 tahun selesai.
surga kita happy di bulan ini. Tapi ternyata kita belum bisa maksimalkan 8 jam untuk bersama Quran. Oke, apa kata Allah? Agar mereka menghayati ayat-ayatnya. Poin pertama yang harus kita ingat, membaca Quran itu harus memahami ayatnya. Ustaz, kalau saya hafal tak apa Ustaz? Oke, hafal sekali, habis itu kenapa nggak dipahami? Tutup ayatnya, waliyadzakkaru ulul albab, waliyadzakkaru ulul albab. Dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Oke, Bapak-bapak, tadi kan Yasin. Sekarang kita lihat Al-Kahfi. Kita lihat, kalau Bapak kita baca terjemahannya dan Bapak tidak dapat pelajaran, berarti tandanya apa? Tandanya apa? Tadi kan, dan agar orang yang berakal sehat mendapat apa? Pelajaran. Kita cek Al-Kahfi. Yuk buka Al-Kahfi, nanti kita tanya. Kalau Bapak tak dapat pelajaran, itu tandanya akalnya apa? Gak sehat, kita tes. Oke? Gak ada syaitan kan? Yuk buka Al-Kahfi. Ustaz, jangan dites Ustaz. Buka Al-Kahfi. Ayat 11. Ayat 11. Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Oke, kita tes. Terjemahannya dulu. Bismillah. Maka kami tutup telinga mereka itu di dalam gua selama beberapa tahun. Cerita Ashabul Kahfi, Allah bilang Allah tutup apanya? Allah tutup apanya? Beberapa tahun itu berapa lama? Berapa lama mereka di dalam gua? 309 tahun. Oke. Kenapa Allah bilang kami tutup telinga mereka? Ditutup telinganya Ashabul Kahfi itu kenapa? Tidur. Tidur. Oke, kalau tidurnya ditutup apa ya? Kenapa Allah bilang kami tutup telinganya? Ingat ya, tak dapat pelajaran tandanya. Kalau nggak dapat pelajaran tandanya apa? Akalnya apa? Oh, nggak sehat. Apa yang ngomong? Coba, kalau benar Bapak bilang Allah tidurkan mereka, mengapa Allah bilang kami tutup telinga mereka? Yang mau pulang-pulang mana? Ayo, bismillah, tak apa-apa, coba aja. Bapak tak salah, kita boleh pulang. Jika kita katakan mereka Allah tidurkan, tapi mengapa kata Allah kami tutup telinga mereka? Matanya dia apa? Assalamualaikum. Yang pernah baca Al-Kahfi? Tadi Yasin gak pernah paham, tapi suka dibaca Al-Kahfi. Dibaca juga, tapi gak paham. Berarti akalnya enggak sehat. Masya Allah. Kok jujur banget sih siang-siang Ramadan? Ayo, mengapa Allah sebut kami tutup telinga mereka? Mengapa Allah katakan kami tutup mata mereka? Assalamualaikum. Ini benar-benar gak tahu atau tahu atau tahu aja? Gak tahu. Ya Allah. Sejak kapan baca Al-Kahfi? Masya Allah. Kenapa rajin baca dan tak tahu? Jangan-jangan ikutin Pak Wapres semua ini. Iya kan? Ya gak sih? Ikutin Pak Wapres ya? Masya Allah. Ketahuan nih, ikut Pak Wapres nih. Masya Allah. Apaan sih Pak Wapres? Pak Wapres gak semua. Terus apa artinya? Mengapa kamu tutup telinganya? Allah tutup matanya? Enggak. Enggak tutup matanya. Oke, lihat halaman sesudahnya. Lihat halaman sesudahnya. Ayat 18. Wa tahsabuhum ayqaman wa hum ruqud. Silakan. 18.
Sebenarnya ashabul kahfi itu apa enggak? Mulai sekarang. Assalamualaikum. Ashabul kahfi tidur atau enggak? Mereka tidur. Tapi kenapa kau mengira mereka tidak tidur? Hah? Matanya terbuka. Orang tidur mata terbuka. Assalamualaikum. Kenapa dia? Jawab dong. Giliran FBB pada speak up, ini diam-diam aja. Udah, wallahu a'lam. Kalau wallahu a'lam selesai semua. Oke, lihat ayat 22. Lihat ayat 22 ini. Ayo cepat, bismillah. Udah, yang mau pulang. Sayaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna khamsatun wa yaquluna sab'atun wa yaquluna kalbuhum. Silakan ayat 22. Oke, nanti ada orang yang mengatakan jumlah ashabul kahfi berapa orang? 3 orang. Terus yang keempat adalah anjingnya. Lanjut. Nanti ada lagi yang mengatakan jumlah mereka 5 orang. Terus yang keenam adalah anjingnya. Lanjut. Sebagai tekanan terhadap yang lain. Berarti tidak ada yang tahu sebenarnya berapa. Yang lain berkata jumlah ashabul kahfi 7 orang. Yang ke-8 adalah anjingnya. Antum siapa namanya mas? John, Mas John. Barusan antum ngomong anjing berapa kali? Siapa ini? Dia barusan ngomong anjing 3 kali dan bapak diam. Pak, coba ada orang ngomong anjing 3 kali dengan bapak. Pakai bahasa Jawa. Bapak diam atau bapak apa kan dia? Nah, tergantung. Ini berarti siapa yang baca Al-Kahfi dia sebut anjing berapa kali? 3 kali Pak. 3 kali. Itu di ayat ini Pak. Ada satu lagi ayatnya. Ada Allah sebut anjing juga. Jika setiap Jumat kita baca Al-Kahfi, minimal Bapak sebut anjing berapa kali? 3 kali. Penting amat nyebut anjing tiap Jumat. Kenapa nggak nama Bapak aja disebut-sebut? Kenapa anjing? Jika masih Fatahillah ini khatib pekan pertama cerita anjing, pekan 2 cerita anjing, pekan 3 cerita anjing, pekan 4 cerita anjing, lama-lama orang bilang apa? Hah? Masjid apa? Khatib apa? Anjing coba. Bapak setiap Jumat ngomong anjingnya, tapi biasa-biasa aja. Baru tahu kan Ustaz? Terus selama ini
ngejar harta atau mau paham? Kalau mau paham, kenapa dikebut-kebut? Kenapa dikebut-kebut? Tapi nggak apa-apa Ustaz, nggak hantam, nggak masalah. Oke, tahun ini hantam nggak? Tahun ini hantam nggak? Assalamualaikum, tahun ini hantam nggak? Insya Allah hantam. Kalau hantam nggak apa-apa. Insya Allah. Mau paham atau paham? Benar. Ketemu habis lebaran nggak paham mas? Tidak usah jangan. Oke, itu surat Muhammad. Surat apa? Muhammad. Oke, ini surat Muhammad ayat 24. Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Surat berapa? 47. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha? Ayat 24 surat ke-47 halaman 509 sebelah kanan tengah. Kalau di HP ada itu. Silakan. Tidaklah atau tidakkah? Tidaklah atau tidakkah? Oke, ulang lagi. Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran? Terus? Ya Allah. Ataukah? Ini kurang jelas pertanyaannya atau baru baca? Atau baru tahu? Atau jangan-jangan ayatnya kebetulan persiap ini? Harusnya yang bawa itu Jibril, cuma siapa Israfil? Makanya Allah bertanya, maka tidakkah mereka memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka apa? Sudah terkunci? Jawabannya, boleh jawabannya halaman sebelumnya ayat 16 jawabannya. Maka tidakkah mereka memperhatikan Al-Quran, menghayati Al-Quran ataukah hati mereka terkunci? Jadi selama ini baca Yasin tapi hatinya terkunci, akalnya agak blank. Okay. Selama ini baca Al-Kahfi, hatinya terkunci, akalnya. Oke, lihat ayat 16 berikutnya. Lihat ayat 16 ini biar jawabannya jelas. Dah, selesai. Ayat 16. Jadi zaman Nabi ada orang dia dengar Nabi ngomong apa, Nabi isi pengajian dia dengerin Nabi ngomong apa. Lanjut, tapi udah bubar pengajian. Lihat apa yang terjadi. Tadi pas Nabi ngajar, Nabi sampaikan taklim, Nabi sampaikan pengajian, dia dengar. Tapi udah selesai, udah bubar. Apa yang terjadi pada orang ini? Mereka berkata kepada orang yang telah diberi ilmu. Kita di kelas itu biasanya ada yang rajin nyatet. Biasanya kalau pas sebelum ujian diapain? Nah, yang rajin nyatet ini bukunya diapain? Dipinjam, ya kan? Ini kata Allah, ada orang yang mendengarkan pengajian Nabi, tapi selesai bubar dia bertanya kepada orang yang berilmu, yang tadi nyatet atau yang tadi dia menyimak dengan serius. Apa pertanyaannya? Jadi kalau bapak-bapak keluar dari pengajian, terus nanya, Ustaz itu ngomong apa tadi? Ya kenapa? Belum selesai kok, udah ketawa aja. Jangan ketawa dulu. Udah tadi bilang ditanya Ustaz. Itu tadi kuping itu apa Ustaz? Telinga coba. Awas. Habis pengajian, dia bertanya ke orang yang berilmu, diberi ilmu. Mada qala anifa. Apakah yang dikatakannya tadi? Apa kata Allah? Model orang begini apa? Mereka itulah orang-orang yang dikunci mati hatinya oleh Allah. Terus dan dia hanya mengikuti hawa nafsunya. Berapa? Jelas? Mau nanya apa? Makanya Pak, yuk belajar. Kapan waktunya tadi? Kapan waktunya? Surat apa tadi? Itu tadi. Jangan bilang Al-Baqarah apa aja atau Al-Baqarah mana? Al-Muzammil apa? Al-Muzammil. Oke, bacanya jangan kebut-kebut. Apa tadi suratnya? Kayaknya ya
Yasin, mana Yasin kan? Itulah udah datang malas buka Quran, tidak dicatat dan bahas. Padahal nggak ada syaitan. Terus kenapa bisa begini? Membawa anak bisa betul Ramadan. Dan misalkan selesai, bapak nanya berarti apa tadi? Kalau nanya tadi ngomong apa tuh? Apa kata? Mereka itulah orang-orang yang telah dikunci mati hatinya oleh siapa? Terus kamu boleh nanya dong, apa yang nanya? Baca. Allah maaf ya, kalau merasa disindir-sindir, bukan ini petunjuk. Kalau mau berubah, tahun ini Ramadan kali ini harus berbeda. Tak boleh sama dengan kemarin kemarin. Nabi cukup 9 kali aja puasa, tapi jadi kita dapat 4 kali puasa Ramadan. Kok gak jadi? Ada masalah apa kita dengan Tuhan? Makanya dua problemnya. Kalau bukan kalbunya terkunci, hatinya banyak bohong, berarti akalnya tak sehat. Jadi kalau mikirin fulus, masya Allah. Mikirin amal, rumah tangga, ya kan? Mikirin dana haji, masya Allah. Tapi ingat, Quran yang ada, cuma segini doang Pak. Gak pelan-pelan. Untuk berapa tahun lagi? Insya Allah semuanya tahun ini paham 1 juz ini. Insya Allah. Atau faham Al-Kahfi, atau faham Yasin. Maka jalan-jalan di surga, ajak anak-anak, ajak istri biar menikmati. Kalau sudah tahu indahnya surga, kita akan tahu harus jadikan Quran menjadi hujan. Alhamdulillah, mohon maaf atas segala kekurangannya. Tentu kepada majlis, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.